Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Budi Saputra dari kelas PJKRB dengan NIM 200301500052. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 dengan mata kuliah pendidikan rekreatif akan mempresentasikan apa itu permainan tradisional Bakiak. Nah, adapun yang pertama, sejarah dari permainan Bakiak. Permainan Bakiak adalah permainan terompa panjang sejak dulu sudah ada di daerah sepanjang perairan Sungai Rokan. Nah, baik Rokan kiri maupun Rokan kanan, Kabupaten Kampar, maupun Rokan di bagian hilir seperti di bagian Siapi, Api, Bengkalis, Riau. Kini terompa panjang sudah merakyat. Tujuannya adalah untuk berolahraga, mengisi waktu luang, dan memupuk sikap kerjasama, kekompakan tim. Manfaat permainan ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan ketegangan. Bakiak adalah salah satu permainan tradisional asal Sumatera Barat yang cukup dikenal di Indonesia. Bahkan permainan yang mengandalkan kekompakan tim ini juga memiliki nama-nama sendiri di beberapa daerah. Permainan Bakiak sendiri mulai muncul di Sumatera Barat sekitar 1970-an. Anak-anak dari Sumatera Barat yang dilahirkan hingga pertengahan tahun 1970-an sering biasa memainkan Bakiak atau terompa panjang ini. Nah, menggali nilai-nilai budaya pada hasanah faktor Indonesia. Sementara ini, inspirasi permainan dimungkinkan mendapat pengaruh dari Jepang. Seperti diketahui masyarakat, Jepang sudah lama menggunakan alas kaki dari kayu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peraturan permainan. Lapangan permainan terompi panjang diadakan di lapangan terbuka rata-rata seperti stadion, lapangan umum, jalan raya. Bila memungkinkan, lapangan dibuat sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tidak menghadap matahari. Panjang atau jarak lintasan 50 meter dengan lebar 4,5 meter yang dibagi menjadi 3 lintasan. Masing-masing lintasan lebar 1,5 meter. Antara lintasan diberi garis dari kaput atau diberi tali sebagai pembatas ujung lintasan. Diberi garis start dan garis finish. Selanjutnya bagian B, peralatan: bendera start atau peluit start, bendera kecil dari bahan tangkai dari bambu dengan panjang 40 cm. Bendera dibuat dari kain atau kertas berwarna merah atau biru yang berbentuk segitiga dengan ukuran bendera 27 cm. Jumlah bendera sesuai dengan jumlah lintasan yang dipakai. Selanjutnya, kapur atau tali untuk membuat lintasan. Terompa dibuat dari bahan balok atau papan yang tebal, karet dan paku. C. Ukuran terompi: 1. Panjang terompi untuk 3 orang 141 cm. 2. Panjang terompi untuk 5 orang 235 cm. 3. Lebar terompi 10 cm. 4. Tebal terompi 2,5 cm. Berat terompi seluruhnya untuk terompi 3 orang 4 kg. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tergabung dalam regu
Put A dan regu putri kelompok umum anak-anak 9 sampai 12 tahun, remaja 13 sampai 16 tahun, dewasa 17 tahun ke atas. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian C, yaitu pemenang. Regu dinyatakan sebagai pemenang apabila regu tersebut paling cepat memasuki garis finish. Regu yang gugur dalam babak final tidak mendapatkan juara. Kemudian bagian D, petunjuk perwasitan. Untuk melancarkan jalannya permainan terlampau panjang, diperlukan petugas sebagai juri atau wasit. Perincian dari masing-masing juri atau wasit, yaitu yang pertama, juri pemberangkatan bertugas untuk memberi aba-aba pada pemberangkatan dengan menggunakan bendera atau peluit. Sebelum start dimulai, juri pemberangkatan memanggil peserta untuk berdiri di belakang garis start dalam lintasan masing-masing. Kemudian juri pemberangkatan memperingatkan agar peserta tidak menginjak atau melewati garis start. Dalam memberikan aba-aba, juri pemberangkatan mengambil tempat di belakang peserta dengan tangan yang memegang bendera direntangkan lurus ke samping. Melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai permainan bakyak ini. Kemudian kita masuk pada bagian C, yakni nilai budaya. Di mana dalam nilai budaya dalam permainan ini yang paling utama adalah kekompakan. Bagaimana kita bisa saling bersama-sama melangkahkan kaki kita dengan teman kita yang ada di belakang kita. Selain itu dipergunakan juga konsentrasi yang kuat, yang kuat agar tidak terjatuh. Kemudian bagian D, yakni konsekuensi kalah menang. Dalam permainan ini setiap kelompok berlomba untuk mencapai kemenangan, dan di samping mendapatkan hadiah bagi pemenang, juga didorong rasa kebanggaan untuk memperoleh kedudukan sebagai anak yang dianggap terbaik. Hal inilah sebenarnya yang mendorong diri untuk berusaha mencapai kemenangan. Jelas biasanya anak yang memang untuk mempunyai keterampilan yang patut dikagumi, yaitu kekompakan dalam satu kelompok dan para pemain dapat berlari dengan cepat, serta para pemain yang mempunyai daya tahan fisik yang baik. Permainan ini memiliki nilai efektif, yakni permainan nilai efektif, kognitif, dan psikomotor sebagai bentuk dari pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang pertama yakni nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai keaktifan dalam melakukan permainan ini. Nilai efektif yang baik saat anggota serius dalam bermain. Baik, peralatan wasit atau juri. Bendera star atau peluit. Bendera kecil, juri lintasan berbentuk segitiga dengan lebar 2 cm, panjang 27 cm, berwarna merah. Kapur atau cat untuk membuat lintasan. Nomor dada, stopwatch, alat tulis, kertas formulir pertandingan untuk mencatat hasil pertandingan. 2. Wasit dan juri. Pemain trompa panjang ini mempunyai beberapa wasit dan juri, yaitu 1 orang wasit bertugas mengawasi seluruh pertandingan. 2. 1 orang juri pemberangkatan. 3.
5 orang juri jalan bertugas mengawasi peserta di masing-masing lintasan sambil membawa bendera. Jika terjadi pelanggaran, maka bendera merah diangkat. 4. 5 juri kedatangan bertugas mengawasi finish setiap regu. 5 juri waktu dan pencatat waktu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit memaparkan materi tentang cara permainan bakia. Yang pertama yaitu peserta dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 3 atau lebih. Peserta dari tiap-tiap regu berdiri di belakang garis start. Peserta mulai bergerak setelah juri memberikan aba-aba bersedia siap ya sambil membunyikan peluit dan mengibarkan bendera. Peserta regu diperbolehkan berpegangan satu sama lain atau berpegangan pada bahu atau pinggang teman. Regu yang paling cepat memasuki garis finish maka dinyatakan sebagai pemenang. Sedangkan peserta dianggap gugur apabila menginjak lintasan peserta lain atau salah satu atau 2 kaki menginjak tanah. Selanjutnya yaitu permainan bakia sesungguhnya sangat sederhana, tidak memerlukan peralatan beraneka ragam. Permainan ini diadakan di lapangan terbuka. Lintasan dibagi sesuai jumlah regu yang berlomba. Jarak antara lintasan lomba diberi garis dari kapur atau tali. Ujung lintasan diberi garis start, sedangkan ujung berlawanan diberi garis finish. Jadi dari kesimpulan, permainan terompah panjang atau bakiak ini dilakukan oleh kelompok yang terdiri atas 3 atau 5 orang, yang siapa yang pertama sekali berada di ujung lapangan, maka kelompok itulah yang memenangkan permainan. Baik, terima kasih. Mungkin itu hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.